Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mewawancarai mengenai selamat menyaksikan. Selamat sore. Saya di sini Serena Rizka Sarafira sebagai pewawancara. Saya namanya Serena Rizka Sarafira dari Fakultas Teknik jurusan PWK dari Universitas Semarang. Yang di sebelah saya ada Adi Prayoga, dari Teknik PWK Universitas Semarang. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu tentang sanitasi yang ada di Drogosari. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang sanitasi? Ya, adanya sanitasi memang diperlukan sih ya, karena untuk manusia kan memang tidak harus bersentuhan langsung kan, itu kotoran juga kan. Ya memang harus ada. Harus ada. Harus. Kalau pendapatnya tentang sanitasi sendiri itu loh, yang tentang apa buat apanya itu loh Bu. Buat menampung kotoran, iya. Iya. Jadi menurut sudut pandang permasalahan sanitasi di Drogosari itu mencakup apa saja, Bu? Gimana maksudnya? Sudut pandang Ibu yang sanitasi yang ada di sini itu mencakup apa aja, kayak gorong-gorongnya atau gimananya itu loh Bu. Saluran air per rumah tangga itu, per rumah-rumah itu harus ada. Ya gorong-gorong itu untuk saluran air. Memang wajib sih. menurut Ibu kesadaran masyarakat di Drogosari apa sudah menjaga sanitasi di sekitaran lingkungan kurang. sini? Masih kurang? Saya kira kurang. Kalau kurang itu kurangnya itu bagaimana? Karena setiap rumah itu belum ada untuk saluran pembuangan yang di luar ya. Nggak tahu entah dibuang di mana, nggak tahu. Oh, yang penampungan yang besar itu ya Bu ya. Jadi harapan Ibu untuk sanitasi di wilayah Drogosari itu apa menurut? Yang terbesar. Kayak harapannya buat sanitasi yang di sini, yang di Drogosari sini. Mungkin bukan cuman buat perumahan ini aja, buat seluruh ya. Iya. Ya memang harus ada penampungan yang itu ya. Memadai gitu ya. Masyarakat setempat di sini apa sudah sadar akan pentingnya sanitasi, Bu? Belum sih. Belum. Ya sebagian. Kalau dari pemerintahnya itu udah ngasih kontribusi apa aja? Ada sih, ya bukan pemerintah sih ya, tiap RT RW itu sudah menyarankan untuk setiap rumah, setiap kampung itu harus ada saluran pembuangan, itu harus ada. Tapi nyatanya ada yang sudah dibuat, ada yang belum. Kalau Ibunya sendiri udah sadar atau udah melakukan apa aja buat sanitasi? Sudah manut. Itu apa aja Ibu? Ya saluran pembuangan air dari dalam keluar itu sudah pada tempatnya, sudah pada jalurnya lah. Tidak dibuang sembarangan. Udah. Ya udah Ibu, makasih ya Ibu. Selamat sore Pak, kami dari mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ingin sedikit mengetahui tentang sanitasi yang ada di sekitaran Drogosari ini seperti apa. Perkenalkan, saya Anissa Kusumardeni. Dan di sebelah saya ini ada teman saya namanya Yusuf. Iya, menurut Bapak, menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang sanitasi itu, Pak? Sanitasi itu kan penampungan air ya. Ya penampungan air di daerah sini ini baru. Saya lihat tuh ada di Sawah Besar ya, di daerah tambahan sana sudah ada. Nah, ini
baru ya, semoga saja dengan adanya sanitasi ini penampungan air menjadikan wilayah khususnya di perumahan Telogosari ini untuk mengurangi debit air pada waktu hujan. Soalnya di sini itu sering terjadi banjir ya. Nah, banjir ini karena limpahan air tidak ada penampungan, jadi karena got-gotnya ini kecil, jadi untuk lari ke sungai ini agak lambat. Nah ini solusi dari pemerintah mungkin dengan adanya sanitasi ini insya Allah bisa mempercepat genangan air di wilayah khususnya perumahan Telogosari dan sekitarnya bisa langsung ditampung dan tidak begitu lama untuk banjir. Karena di sini itu kasihan setiap berapa tahun sekali itu menaikkan jalan kampung, jalan raya dan sebagainya karena banjir itu. Dan kalau jalannya sudah tinggi, rumahnya akhirnya juga tinggi, akhirnya seperti daerah Kaligawe itu ya alhamdulillah di Kaligawe itu sudah tidak ada banjir, ada pompa lah. Kalau di sini ini sanitasi ini mungkin bisa bermanfaat sekali bagi Telogosari dan sekitarnya. Semoga proyek yang sekarang ini bisa dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar daerah Telogosari dan juga Ngablak gitu di sini. Mohon izin bertanya Pak, untuk dari pemerintahan setempat mungkin dari kecamatan atau kelurahan sendiri telah memberikan bantuan apa Pak untuk penanggulangan sanitasi ini? Untuk bantuannya belum ya ini ya, itu bantuannya belum, ini kan proyeknya masih baru ya. Dan kemarin sudah di realisasi ke RW, ke warga setempat dan kayaknya juga menyambut baik. Dan program ini mungkin sudah agak lama tapi baru diadakan sekarang ya, karena ini tanah kan luas ya, tapi di sana juga nanti mungkin ada juga taman, di sini sanitasi ya, semoga bisa menjadi termasuk penghijauan lah di daerah sebelah sana taman dan sini mengurangi kebanjiran. Untuk bantuan-bantuan ini kurang jelas ya, kayaknya belum ada ya, belum ada ini bantuannya. Berarti untuk gambarannya ini untuk sebelah kiri ini tempat penampungan airnya ini Pak? Iya. Sementara? Iya, sementara ini dan sementara nanti mungkin kayaknya taman Pak. Ada taman. Ya. Kira-kira upaya yang dilakukan masyarakat setempat untuk akhir-akhir ini dalam menanggulangi sanitasi itu gimana Pak? Ini kan belum jadi ya Mbak ya, jadi ya mungkin masih biasa saja, cuma ya ini untuk menyalurkan air di gotnya ya, yang sekarang ini mungkin dari masyarakat ya mungkin dibersihkan saja dulu. Ya, soalnya kalau tidak dibersihkan ini belum jadi ya, menghambat air hujan terutama, ini akhirnya banjir juga. Kemarin sering ini tahun 2020 ini beberapa kali ya di daerah sini itu kecembeng Mbak, sampai mungkin motor tuh mau lewat tuh agak sungkan. Ini sampai kan Mbak sini tergenang air ya? Iya sampai jalan ini, sampai depan masjid sana. Makanya kalau dikasih ini ya insya Allah nanti semoga tidak ada lagi air di sini dan juga di daerah warga Telogosari. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kan pernah terjadi banjir atau rob gitu kan Pak? Itu kira-kira dampak dari kesehatan masyarakat itu apa aja Pak yang terganggu mungkin? Ya kalau rob kayaknya nggak sampai sini Mas ya, nggak sampai sini, ini masih banjir ya. Ya mungkin ya kalau kelamaan ya efeknya mungkin diare ya. Diare terus setelah itu nanti mungkin penimbunan sampah ya, kalau banjir kan penimbunan sampah akhirnya bau juga. Dan ini juga di sebelah sana ini ya, ini sering terjadi bau di sini Mas. Penampungan sampah ya Pak? Iya, itu kan ada TPU ya. Bau sampah ya Pak? Iya, di daerah sini itu pengeluh banyak bau sampah yang sampai ke sini. Itu kalau banjir sampahnya bisa kayak banyak bercacaran gitu nggak sih Pak? Oh enggak, kalau enggak. Banjir enggak, itu kan langsung diangkut truk ya Mas ya. Diangkut truk langsung, jadi dari becak-becak diangkut truk, cuma kan masih ada mungkin sampah-sampah yang basah, akhirnya warga banyak yang mengeluh bau ya. Kalau pas anginnya ke sini itu terus ada bau gitu. Ya, tapi ya nanti semoga dengan adanya sanitasi ini di situ juga bisa diperbaiki ya. Bagaimana caranya agar warga tidak bau sampah yang menyengat gitu. Saya juga pernah merasakan soalnya. Ini bau apa atau ini? Oh, bau sampah itu loh Pak. Sampai warga sana.
Tidak cuma sebelah sini, sampai sana itu Berarti jauh. radiusnya Iya, jangkaunya iya, luas ya Pak? sampai 100 meteran mungkin. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. mungkin dari pendapat Bapak sendiri atau aspirasi dari Iya. warga setempat, kira-kira harapan Bapak atau warga setempat untuk perkembangan sanitasi di wilayah ini bagaimana Pak? Ya, semoga sanitasi bisa dilaksanakan, dikerjakan dengan cepat, ya, bisa dipergunakan maksimal oleh warga sini. Selain untuk penampungan air, ya di daerah-daerah di perumahan lain tuh juga untuk penampungan ikan, Mas. Jadi bisa untuk tempat pemancingan juga, jadi bisa untuk ya tambah. Jadi kayak Pak Hendi kayaknya ya, itu di daerah perumahan Dempel baru itu juga ditanami ikan. Ya semoga dengan di sana ditanami ikan, semoga di sini juga nantinya. Jadi pada waktu ikannya sudah besar-besar, nanti warga bisa mancing di sini bebas untuk hiburan, juga untuk mungkin ya sedikit-sedikit untuk bisa tambah di dapur untuk lauk. Nah, itu harapan kita. Jadi intinya ya mengurangi banjir aja di sini. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sebelumnya. Ya, sama-sama. Iya. Kasih ya Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Ditya Setiaji dari Universitas Semarang di Fakultas Teknik jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan ini teman saya Laurentius Nicholas dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Riana Khusnul Khotimah. Kami di sini mau izin bertanya, menurut Anda sanitasi itu apa? Kalau menurut saya itu ya sanitasi itu perilaku sehari-hari yang disengaja oleh masyarakat untuk membersihkan atau membudidayakan kebersihan di lingkungan sekitarnya. Menurut Anda ya, pendapat Anda itu permasalahan sanitasi di sekitar sini itu apa aja? Ya yang seperti biasa di lingkungan tuh kebanyakan warga itu masih suka buang sampah sembarangan, dan mungkin juga kalau ada kayak benda-benda daun jatuh mungkin orang-orang juga masih sungkan atau jarang yang mau membersihkan secara langsung. Mungkin kalau mau itu kalau cuma waktu apa kayak ada kerja bakti, kemungkinan gitu aja. Bagaimana upaya Anda untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan sekitar? Kalau upaya dari saya ya kemungkinan dari diri sendiri ya. Mungkin kalau orangnya itu sudah terbiasa hidup sehat, mungkin di lingkungannya jika kotor pasti juga dia ada kesadaran untuk membersihkan, dan juga jika orang di sekitar atau keluarga juga diingatkan jika tahu di sekitarnya itu kotor, dan dia berupaya dari diri sendirinya aja. Kalau untuk Mbaknya sendiri, apakah sudah melakukan kegiatan tersebut, Mbak? Alhamdulillah saya sudah, ya saya di rumah membiasakan diri untuk membersihkan ya. Terutama kalau masalah air kan juga setiap hari kita pakai ya untuk mandi, makan dan sebagainya, pasti harus bersih dulu. Dah. Solusinya untuk permasalahan yang ada di sini tuh kira-kira apa ya, Mbak? Kalau yang di area sini ya karena ini lingkungannya juga kecil, maksudnya di wilayahnya ini kan juga masih di RT RW ya, bukan belum di lingkungan yang besar ya, pasti dari warganya juga memberikan kegiatan mungkin seminggu sekali untuk bergotong royong membersihkan, dan upaya untuk ada larangan untuk tidak mengotori lingkungan air di sekitar. Apakah Kades atau pemerintah itu sudah melakukan upaya kayak gotong royong setiap minggu atau belum itu, Mbak? Kalau dari yang pemerintah atau Kades pasti sudah mengimbau, tapi kemungkinan yang saya tahu warga kadang juga belum melakukan, kadang kayak seminggu belum tentu pasti mengadakan, mungkin karena mereka punya kesibukan masing-masing, jadi ya mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, mungkin ya karena kesibukan juga, biasanya seperti itu. Terima kasih Mbak atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih.